Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat malam saudara-saudara, berkah dalam. Perikop kitab suci pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes. Kita sebagai umat beriman Allah tentu mengetahui bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berfirman kepada Filipus, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Yesus adalah juru selamat yang berasal dari Allah Bapa sendiri. Yesus diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa manusia, lalu bangkit mengalahkan kuasa maut. Yesus pun juga berfirman, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Allah sendiri mencoba mengetuk hati kita supaya kita tidak gelisah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Yesus berfirman pada Thomas yang kebingungan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika ditarik garis imajiner dengan kondisi dunia saat ini, semua orang sedang berduka. Semua orang berjuang untuk bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang bisa dibilang serba sulit. Di waktu inilah kita sebagai umat beriman Allah harus senantiasa memupuk iman kita akan Kristus. Akan sangat mudah untuk kehilangan asa di saat-saat sulit seperti ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang dipanggil terlebih dahulu karena bencana wabah penyakit corona, atau yang belum lama ini yaitu bencana kecelakaan pesawat yang merenggut banyak korban jiwa. Pengangguran di mana-mana, bencana alam banyak terjadi, serta banyak hal yang mengharuskan kita untuk tetap berpegang teguh dalam iman kita terhadap Kristus, agar kita senantiasa kuat, teguh dalam menghadapi cobaan. Kalau kata saudara muslim kita, ada namanya berjamaah. Ini seperti wabah corona ini, seperti ujian berjamaah begitu. Kita sebagai umat manusia harus bekerja sama untuk memerangi corona ini. Untuk dapat memerangi corona ini, tentu diperlukan kerjasama yang kuat, yang solid. Ini bukan waktunya untuk menyalahkan pihak A atau pihak B,
Tetapi kita sebagai anggota gereja yang juga merupakan anggota masyarakat begitu, harus ikut berperan aktif juga dalam memerangi corona. Misalnya dengan hal-hal terkecil, yaitu mematuhi protokol kesehatan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Itu akan sangat bernilai di waktu-waktu yang sulit seperti ini. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Dunia ini sudah cukup berduka. Kita harus memulai perubahan dari diri sendiri. Semoga kita sebagai umat beriman Allah dapat selalu berpegang teguh dalam iman di tengah kondisi yang sulit seperti ini, di mana work from home, study from home masih berjalan sampai detik ini. Semoga pandemi ini lekas berlalu dan semua bisa berjalan dengan normal kembali. Marilah kita haturkan permohonan kita kepada Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kita. Seperti yang telah Yesus firmankan, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Mintalah dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Bagi para petugas medis yang memerangi virus corona sebagai garda terdepan, ya Tuhan, kami berdoa bagi dokter, perawat, relawan yang berperan di dalam memerangi virus corona. Semoga mereka kuat ya Tuhan, sebab kami tahu bahwa ini tidak mudah. Lindungilah mereka di dalam melaksanakan tugasnya. Hiburlah hatinya Tuhan, karena mereka harus jauh dari keluarga, meninggalkan kepentingannya untuk melayani sesama. Berikanlah mereka kesehatan di dalam bertugas. Berilah mereka berkat-Mu ya Tuhan, atas keikhlasan mereka di dalam mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan negara, kepentingan kemanusiaan, dan kepentingan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sudah berpulang, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, baik yang disengaja maupun tidak, selama hidup mereka. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu ya Tuhan, di keabadian. Berilah kekuatan juga kepada keluarga, sanak keluarga yang kehilangan. Kuatkanlah hati mereka dalam menghadapi kehilangan yang kami tahu bahwa itu merupakan pukulan yang sulit. Semoga mereka dapat ikhlas dan merelakan orang-orang tercintanya untuk berpulang ke hadirat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah,
bagi kami yang masih berziarah di dalam kehidupan ini. Berilah kami keselamatan ya Tuhan, dimanapun kami berada. Teguhkanlah supaya kami dapat berpegang di dalam iman akan Kristus di tengah keadaan yang sulit seperti ini. Jangan biarkan kami putus asa ya Tuhan. Jadikanlah kami terang di tengah masyarakat untuk bisa ikut andil dalam memerangi pandemi ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua doa ini kami persatukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.